Pak Hamid adalah seorang guru pendidikan agama Islam di satu buah sekolah inklusif. Di satu kelas yang diajarkan oleh Pak Hamid, terdapat seorang anak penyandang tunagrahita. Lantas, bagaimana Pak Hamid mengajarkan pendidikan agama Islam di kelasnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ishaq dari kelompok 3 pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam video kali ini ulun akan menyampaikan sedikit tentang strategi dan metode pembelajaran PAI untuk anak penyandang tunagrahita. Sebelum seorang guru mengajarkan pendidikan agama Islam di kelasnya, guru harus mengetahui karakteristik dari masing-masing siswa yang ada di dalam kelasnya itu. Apabila seorang guru menemukan seorang anak penyandang tunagrahita di dalam kelasnya, maka guru harus memberikan strategi dan metode pembelajaran yang khusus pada kelas tersebut. Untuk mengetahui strategi dan pembelajaran yang efektif yang akan digunakan di kelas tersebut, guru harus mengetahui karakteristik dari penyandang tunagrahita itu sendiri. Apa sih penyandang tunagrahita itu? Dalam definisi dari World Health Organization atau WHO, mendefinisikan anak penyandang tunagrahita adalah dua komponen esensial. Yang pertama, mereka memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektualnya, dan yang kedua, mereka terbatas dalam fungsi sosial dan menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Akibat dari ini, maka dalam Asosiasi Amerika Disability atau AMDS mengatakan bahwasannya anak penyandang tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata, yakni di bawah 84. Tentu saja dari definisi ini kita dapat menarik beberapa karakteristik dari anak penyandang tunagrahita itu sendiri. Yang pertama, anak penyandang tunagrahita tentu sulit berpikir abstrak dibanding anak-anak seumurannya, dan mereka hanya bisa berpikir secara konkret yang mendasar saja. Yang kedua, mereka terbatas dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya karena mereka memiliki keterbatasan dalam fungsi sosial dan intelektualnya. Yang ketiga, mereka cenderung sulit untuk memfokuskan dalam satu kegiatan yang mereka lakukan dalam jangka waktu yang lama, kecuali hal-hal tersebut menarik bagi mereka. Dari karakteristik ini, guru harus bisa memberikan strategi dan pembelajaran yang efektif yang tidak menimbulkan diskriminasi antar sesama siswa di kelasnya tersebut. Karena sesungguhnya anak penyandang tunagrahita itu sendiri bukanlah anak yang cacat, hanya saja dia diberikan keterbatasan, namun tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi lebih sempurna dibandingkan anak-anak yang normal. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh aku telah menciptakan
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya anak tunagrahita sesungguhnya anak yang sempurna sama dengan anak normal lainnya, yang tentunya hanya membutuhkan pembelajaran strategi dan metode yang khusus agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan pembelajarannya. Lantas, strategi apa yang cocok untuk anak penyandang tunagrahita? Strategi yang pertama yang cocok untuk mengajarkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak penyandang tunagrahita yang pertama adalah strategi pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, yang mana pembelajaran kooperatif ini menuntut setiap anak untuk bergabung dalam satu tim untuk kemudian bekerja sama memajukan timnya satu tim tersebut. Dari sini, seorang anak penyandang tunagrahita dapat bersosialisasi dengan anak seumurannya, dengan anak normal lainnya, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada perlombaan, tanpa ada saling merendahkan. Karena sesungguhnya dengan pembelajaran kooperatif ini, itu akan saling bekerjasama untuk memajukan kelompoknya. Jikalau satu saja tidak bekerja sama, maka kelompok itu akan kalah dengan kelompok lainnya yang lebih solid. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran kontekstual. Kita sudah mengetahui bahwasannya anak penyandang tunagrahita sesungguhnya tidak bisa berpikir secara abstrak dan hanya mampu berpikir secara konkret saja. Dengan ini kita bisa menggunakan model pembelajaran kontekstual, di mana mengaitkan materi bahan pelajaran dengan sesuatu yang konkret yang pernah dialami oleh siswa. Dan tentu saja ini tidak menuntut seorang anak penyandang tunagrahita untuk belajar dan berpikir secara abstrak. Dan ini akan memudahkan siswa penyandang tunagrahita itu sendiri untuk belajar pendidikan agama Islam. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Apa saja media pembelajaran yang efektif dan menarik? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suharsini Arikunto pada tahun 2016 mengatakan bahwasannya media pembelajaran yang menarik untuk anak penyandang tunagrahita adalah media pembelajaran animasi dan film. Dengan media pembelajaran animasi dan film ini, seorang siswa penyandang tunagrahita akan tertarik untuk memperhatikan media pembelajaran tersebut, dan diharapkan dengan dia tertarik melihat tersebut, dia akan memudahkan pemahamannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun metode pembelajaran yang efektif, sesungguhnya semua metode pembelajaran itu efektif untuk digunakan. Hanya saja melihat karakteristik dari anak penyandang tunagrahita ini, maka metode pembelajaran yang paling efektif menurut saya adalah metode pembelajaran demonstrasi dan eksperimen. Mengapa begitu? Karena metode demonstrasi dan eksperimen menuntut siswa penyandang tunagrahita untuk melihat secara seksama, merangsang daya visual, daya pendengaran, dan daya motoriknya untuk mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh guru. Misalnya saja mendemonstrasikan praktik sholat, praktik wudhu, praktik tayamum, dan sebagainya. Selain daripada metode itu, ada lagi metode yang efektif untuk digunakan walaupun tidak efisien, yakni metode karya wisata. Karena sesungguhnya dengan metode karya wisata ini mengaitkan pembelajaran dengan yang ada di kenyataan tersebut. Maka dengan begitu, siswa penyandang tunagrahita akan mudah memahami pembelajaran dengan secara melihat langsung ke tempatnya dengan berwisata dengan penggunaan metode karya wisata itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya
Penggunaan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang paling efektif untuk anak penyandang tunagrahita ada 5. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran dengan pemanfaatan media pembelajaran animasi dan film, penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dan eksperimen, dan yang terakhir penggunaan metode pembelajaran karya wisata. Baiklah, mungkin hanya sampai sini saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi